ada namanya jumlah silatul mausul. Ya, kalau ishtarau dhalalata bil huda, ini namanya jumlah, tapi nanti ketika dia memposisi sebagai silatul mausul, dan silatul mausul itu tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab, walaupun sebenarnya dia jumlah juga mempunyai kedudukan sendiri, tapi dia itu posisinya di situ menempati posisi silatul mausul, itu yang menyambungkan kata yang memberikan penjelasan kepada isim mausul. Siapa sih yang dimaksud alladzina itu? Gitu loh maksudnya. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi jelas, alladzina itu siapa? Orang yang masuk orang-orang ini siapa? Orang-orang yang membeli kesesatan dengan apa? Petunjuk. Nah, ini namanya silatul mausul. Nah, dia silatul mausul itu di dalam i'rab, nanti kalau ada pelajaran i'rab itu tidak mempunyai kedudukan seperti huruf. Ya, seperti huruf tidak mempunyai kedudukan dalam kalimat. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk khabar yang kedua adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu ada dua, yaitu dari jar wal majrur dan juga dzaraf dan mudhaf ilaih. Ya, jar wal majrur dan juga dzaraf dan mudhaf ilaih. Contohnya, misalnya ini yang untuk jar majrur ya. Kita hapus yang ini ya. Untuk atau di bawah untuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu dua, al jaru wal majrur dan juga dzarf dan juga plus mudhaf ilaih. Karena setelah dzaraf itu mudhaf ilaih. Dzaraf itu artinya kata keterangan. Nah, kemarin sudah disinggung sedikit ya. Nah, kata keterangan ini di dalam bahasa Indonesia juga begitu, dalam bahasa Arab juga begitu. Ada keterangan waktu, dan ada keterangan tempat. Kedua kata ini, susunan jar wal majrur dan juga dzarf dan mudhaf ilaih ini bisa menduduki posisi khobar. Yang disebut apa ini? Susunan dua ini disebut apa? Disebut syibhul jumlah. Contohnya gini. Kita contohnya jar majrur. Huruf jar ada 9. Min, ila, an, ala dan sebagainya. Misalnya kita contoh yang paling mudah saja. Fi. Ya. Contohnya fi. Misalnya fil madrasati. Fil madrasati. Ini bisa menjadi khabar. Misalnya at-talibu fil madrasati. Maka ini disebut apa? Khabar, dan ini mubtada. Cara mengi'rabnya gimana? Nanti cara mengi'rabnya di situ nanti ada nggak di situ? Ya, kalau nggak nanti kita tambah. Cara mengi'rabnya begini, ya, tidak ada ya. Cara mengi'rabnya fil madrasati. Nanti kalau kita tulis Arabnya, ya, nanti al jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabar. Nah, kalau kita mau mengi'rabnya gitu, al jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabar. Itu kalau pengen i'rab lengkapnya. Ya. Begitu juga kalau misalnya khabarnya terbentuk dari dzaraf. Misalnya kita memakai dzaraf keterangan waktu. Ya. Ad-dirasatu misalnya pakai ba'da. Ba'da itu dzaraf. Ya, ba'da itu dzaraf ya. Setelah artinya. Ini siswa itu di dalam kelas. Ini nah kalau di i'rabnya berarti al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarun. Nah, kalau ba'da misalnya contohnya ba'da zuhri ya. Misalnya ya. Ba'da zuhri. Nah, misalnya ad-dirasatu ya, ini contoh yang enak aja ya. Ad-dirasatu ba'da zuhri. Pelajaran itu ya setelah zuhur. Ini mubtada, ini khabar. Begitu juga ini nanti adzarf ya.
Gini, kalau mengirobnya cari ini. Bisa juga misalnya adzarfu, ya. Adzarfu wal mudhafu ilaihi, bisa juga seperti itu ya. Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in khabar. Ya, bisa juga seperti itu. Nah, kalau misalnya jumlah itu terdiri dari apa? Dari jumlah jumlah apa? Dzaraf dan mudhaf ilaih. Ya. Apabila itu jumlahnya dari jar wal majrur, maka bisa di-i'rab sebagai wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Ya, fi mahalli raf'in khabarun. Kalau di buku kita lihat ya, mislu al-'amilu fil masna'i. Ya, pekerja itu berada di dalam pabrik. Makanya fil masna'i jar wa majrurun khabarul mubtada'i. Mubtada'nya mana? Al-'amilu. Begitu juga misalnya al-hadiqatu amamal manzili. Kebun itu atau taman lah ya. Kalau taman itu berada di depan rumah. Amamal manzili sibhu jumlatin min dharfin wa mudhafun ilaihi khabarul mubtada, sama ya. Nah itu, ini kalau misalnya khabar itu dibentuk dari apa? Dari syibhul jumlah. Yang mana syibhul jumlah ada dua, susunan jar dan juga majrur, dan juga dzaraf dan mudhafun ilaih. Karena dzaraf, baik dzaraf makan atau keterangan tempat atau dzaraf zaman, isim yang setelahnya, jatuh setelahnya itu dihukumi apa? Mudhaf ilaih. Maka di situ i'rabnya kita sebutkan syibhu jumlatin min dzarfin wa mudhafun ilaih, min dzarfin wa mudhafin ilaih khabarun lil mubtada atau khabarul mubtada, langsung boleh dua-duanya. Di situ malhudhah itu hal-hal yang harus diperhatikan ya. Qad yathurut tasaulu kaifa anna kalimatu amama ya, kalimatu amama wallati taqa'u khabaran takunu mansubatan bil fathati fi hini annal asla fil khabari yakunu marfu'a. Nah, ini ada pertanyaan ya. Nanti kalau kita masuk ke, jadi dzaraf, mungkin ada banyak orang yang bertanya. Pertanyaannya gimana? Misalnya contohnya amama, di dalam buku itu amama ya, karena kebetulan itu amama itu termasuk apa? Dzaraf. Dzaraf makan apa dzaraf zaman? Dzaraf makan. Mungkin ada yang banyak bertanya, amama itu kan dzaraf. Sedangkan dzaraf itu pembagiannya masuk ke dalam isim-isim yang dibaca nasab. Nanti insya Allah setelah kita belajar isim-isim yang dibaca rafa, nanti kita setelah selesai itu akan belajar namanya isim-isim yang dibaca nasab. Tapi kok isim-isim yang dibaca nasab menempati posisi khobar, padahal khobar harus rafa ya. Makanya dijawab oleh mu'alifnya, wa tafsiru dzalika annal khabara yakunu marfu'an idza kana ismu jinsin au isman mushtaqqan. Nah, dijawab pertama, jawabannya dijawab ada 2 poin. Jawaban pertama, bahwasanya khabar itu ditandai dengan rafa apabila khabarnya itu dibentuk dari isim jenis. Seperti tadi yang kita sudah jelaskan di isim zahir. Ya, isim zahir mabni atau mu'rab atau apa tadi? Mushtaq, itu apabila dibentuk dari situ maka dia ditandai dengan yakunu marfu'an dhammah. Idza kana ism au isman mushtaqan, dari isim yang mushtaq. Wa amma idza kana al-khabaru shibha jumlatin, apabila khabar itu dibentuk dari shibah jumlah, berarti shibah jumlah itu imma ada 2 kemungkinan, jar wa majrur atau dzarf makan. Fa innal ibaratil mukawwanah min adh-dharfi wal mudhafi ilaih ay shibhul jumlah takunu khabara. Wa amma adh-dharfu amama fa huwa mansubun bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu mustaqirrun.
Yani yunzarul maf'ulu fihi fi faslil ismil mansub. Maksudnya bisa dijawab 2 poin. Yang pertama, khabar itu ya ditandai dengan rofaknya jelas apabila apa? Apabila dia dibentuk dari isim jenis dan isim yang mustaq. Apabila dia itu dibentuk dari isim yang syibhah, ya syibhul jumlah, yang merupai jumlah, maka dia itu pada dasarnya menyimpan lafadz yang dibuang. Makanya kalau kita tampakkan bagaimana? Kalau kita tampakkan al-talibu fil madrasati, menyimpan lafadz yang dibuang. Apa itu yang dibuang? Mustakirun. Nah, mustakirun, atau sebenarnya bisa juga lafadz yang lain, namanya kainun. Bisa ya. Bisa ini sebenarnya, tapi tidak disebutkan. Boleh pilih satu-satu. Makanya kalau disebutkan pada dasarnya sebenarnya ada lafadz khobar yang terbuang di dalamnya. Makanya yang kalau ditampakkan bagaimana? At-talibu mustaqirrun fil madrasati, atau at-talibu ad-dirasatu mustaqirratun ba'da adz-zuhri. Itu kalau dilihatkan ya. Tapi itu tidak ditampakkan. Ya, mustaqirratun ya. Mustaqirratun ba'da adz-zuhri. Ini kalau ditampakkan. Atau kainatun bisa sebenarnya. Atau mustaqirrun atau kainatun bisa, tapi tidak disebutkan di buku ini ya. Kainun, mustaqirratun itu bisa. 2. Ini hanya ta'lil saja. Pada dasarnya tetap tidak ditampakkan. Ini hanya alasan-alasan ulama-ulama nahwu supaya apa? Bisa dijadikan sebuah alasan. Tetap saja tidak tampakkan. Tapi kalaupun ditampakkan seperti itu, namanya artinya sama. Ya, at-talibu kainun misalnya fil madrasati, atau ad-dirasatu mustaqirratun ba'da dzuri, artinya sama. Ini pelajaran itu dimulai setelah zuhur, sama artinya. Terus siswa itu berada di dalam rumah, sama saja. Ya. Cuman supaya menyambungkan bagaimana kok ini padahal dzaraf itu isim yang dibaca nasab, tapi kok menempati posisi rafa. Nah, supaya apa? Para ulama nahwu memberikan alasan, memberikan taklil bahwasanya di sana itu sebenarnya ada khobarnya, tapi khobarnya apa? Dibuang. Ya, kalau ditampakkan apa? Mustaqirrun atau mustaqirratun. Yang ketiga, dari bentuk-bentuk khobar adalah berupa khobar tersebut jumlah, ya. Jumlah sudah kita tahu dari awal ya. Jumlah ada jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah ya berarti khobarnya berupa jumlah ismiyah, dan jumlah fi'liyah berarti jumlah fi'liyah. Kita contohnya misalnya jumlah fi'liyah kita tahu jumlah fi'liyah ya itu adalah jumlah yang terdiri apa? Ya, fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Tapi nanti ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya supaya apa? Jumlah-jumlah tersebut bisa menduduki khabar. Salah satunya adalah adanya robit nanti ya, robit ya. Sebenarnya di situ disebutkan enggak ya? Wasyatil faqra bitasil. Nah, sebenarnya tidak disebutkan. Tapi sebenarnya ada syaratnya, nanti ada robit. Robit itu ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Misalnya contohnya begini. Kalau misalnya at-talibu ya, robit yang abuhu maridun. Nah, misalnya abuhu maridun. Abuhu muhandisun aja, jangan marid ya. Muhandisun. Nah, ini abuhu muhandisun. Ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah, karena ini mubtada, ini khobar. Tapi jumlah ini menempati posisi khobarnya apa? At-talib. Nah,
Sehingga ini namanya khobar jumlah ismiyah. Syaratnya apa? Harus ada robit namanya. Robit itu apa? Dhamir yang kembali kepada mubtada. Sehingga dengan robit itu kita tahu bahwa jumlah ismiyah itu menjadi khobarnya mubtada. Gitu ya. Khobarnya mubtada. Misalnya abuhu, siswa itu bapaknya seorang insinyur. Ya. Siswa itu bapaknya seorang insinyur. Kalau dia tidak ada ini ya, tidak ada robit yang ini, tidak bisa kita tahu bahwasanya ini adalah jumlah ini adalah khobarnya mubtada. Makanya kalau kita nanti i'rabnya al jumlatul ismiyatu gitu misalnya. Lengkapnya al jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari gitu. Minal mubtada'i wal khabari fi mahalli raf'in khabarun. Maksudnya apa? Minal mubtada wal khabar itu fi mahalli raf'in apa? Khabarun lil mubtada. Nah, begitu juga kalau jumlah fi'liyah misalnya at-talibu aja yang gampang-gampang. Kalau di buku itu apa tuh? Kalau di buku asy-syamsu asyraqat ya. Misalnya at-talibu misalnya yang gampang ya, at-talibu yajtahid. At-talibu yajtahidu. Ini contohnya yang baik-baik aja, jangan yang jelek-jelek ya. At-talibu yajtahidu. Yajtahidu ini fi'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya dhamir mustatir dan kembali juga kepada talib. Ya. Walaupun juga bisa nanti yajtahidu abuhu misalnya. Bapaknya jadinya yang sungguh-sungguh ya. Bisa juga misalnya yajtahidu akhuhu supaya kelihatan dhamirnya robitnya itu supaya kelihatan ya. Akhuhu misalnya. Maka di sini jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il nanti al jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili harus ada robit. Robitnya di sini apa? Ini hu kembali kepada talib. Harus ada robit, itu harus ada. Kenapa? Supaya kita tahu jumlah itu baik ismiyah maupun fi'liyah itu menjadi khobarnya apa? Khobarnya talib. Nah, at-talibu yajtahidu akhuhu misalnya. Siswa itu saudaranya yang sungguh-sungguh bukan talibnya berarti. Nah, ini rabit. Makanya jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili. Ini misalnya kalau diirobkan al jumlatu al fi'liyatu ya minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in apa? Khabarun. Nah, kayak gitu. Ya. Itu kalau misalnya khobar tersebut dari jumlah baik jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini poin yang ketiga dari bab khobar. Ya, poin yang pertama sudah, poin kedua sudah, poin ketiga. Wasayati faqra, dan ini nanti lebih ada pembahasannya secara mendetail. Kemudian yang keempat, poin yang keempat dari bab khobar, la yushtaratu an ya'tiyal khabaru mubasharatan ba'dal mubtada'i bal qad yafsiluha fasilun aw aktsara. Tidak disyaratkan ya khabar itu harus berdampingan dengan mubtada. Bahkan boleh dipisah dengan apa saja ya, baik satu kata maupun lebih, boleh dipisah. Wa yastadillu daiman 'alal khabar, dan tetap menjadikan khabar annal juz'ul mutamil wal yantadi minhu ma'al mubtada'i jumlatan mufibatan, dan jumlah pelengkap tadi yang menjadikan pemisah itu juga menjadi jumlah keseluruhan pelengkap dari jumlah mubtada dan khabar. Misalnya sebenarnya gampang, bisa dipenuhi, tidak harus langsung mubtada dan khabar. Ya, walaupun sebenarnya ini jumlah ismiyah ini sudah termasuk mendekati ke situ, ya. Jumlah ismiyah ini karena ini tidak langsung juga.
ya, jumlah di dalamnya jumlah lagi, ya kan? Tidak harus, tidak disyaratkan bahwasanya mubtada itu selalu langsung berdampingan, tapi boleh ditambahi, misalnya ditambahi dengan sifat, misalnya at-talibu, boleh aja ditambahi dengan sifat at-talibul mujtahidu, misalnya lagi at-talibul mujtahidun nasyitu, tambah lagi yang banyak lagi, boleh juga an-nasyitu al-jamilu, misalnya boleh al-jamilu, ya, at-talibul mujtahidun nasyitul jamilu kabirun, misalnya tawilun, misalnya tawilun, misalnya boleh saja siswa at-talibul mujtahidu, ya, an-nasyitu al-jamilu, ya, ini dipisah, misalnya ditambahin sifat boleh, atau boleh juga dipisah dengan yang lain, misalnya dipisah dengan mausul, ya, ditambahi keterangan terang panjang, boleh juga at-talibul ladzi fid dari, misalnya at-talibu alladzi fil fasli, boleh aja kayak gini, ya, at-talibul ladzi fil fasli, misalnya mujtahidun, misalnya boleh, ya, mujtahidun, boleh saja. Nah, nanti intinya pada babnya tidak disyaratkan langsung berdampingan antara mubtada, ini mubtadanya, ini khabarnya, tidak harus berdampingan, ya kan? Nah, boleh dipisah dengan sifat, bisa dipisah dengan ataf, bisa dipisah dengan misalnya taukid, atau bisa dipisah dengan misalnya sim mausul dan sebagainya, boleh, intinya tidak harus berdampingan. Kalau di buku itu contohnya al-islahuz zira'iyyu mufidun, perbaikan penanaman, ya, perbaikan pertanian, boleh, ya, penanaman itu sangat berfaedah. Al-islah itu mubtada, az-zira'iyyu na'tun, karena ya nisbah itu menjadi syarat, menjadi naat. Ya nisbah itu misalnya penisbatan seseorang, misalnya Arab menjadi Arabi, Indonesia menjadi Indonesi, ana rajul Indonesi, ini menjadi sifat, ya, nisbah baik mudzakar maupun muannas, ya, makanya kalau kita lihat al-lughatu al-arabiyyatu, ya-nya nisbah di situ, senisbah itu bisa menjadi sifat. Marfu'un bidhammati mufidun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati walau qulna al-islahu zira'iyyu wa sakatna, ya, kalau seandainya kita mengatakan al-islahu zira'i, atau misalnya ini at-talibul mujtahidun nasyitul jamilu, tidak dikasih khabar, kemudian tidak dikasih khabar, lakanal makna naqisan, maka makna ini adalah kurang, belum sempurna. Kenapa? Karena mubtada tersebut belum disebutkan khabarnya, ya, belum disebutkan khabarnya. Wala yaktamilu illa bil khabari wa huwa mufidun. Kalau di buku itu, ya, tidak sempurna maknanya al-islahuz zira', perbaikan pertanian misalnya, belum sempurna kalau kayak gitu aja. Tapi ketika kita tambah lafaz mufidun, al-islahuz zira'iyyu, perbaikan di dalam pertanian itu sangat berfaedah, sudah bisa menjadikan jumlah tersebut sempurna, ya, bisa jumlah tersebut sempurna. Atau contoh yang lain, misalnya at-talibul ladzi fil fasli mujtahidun, siswa yang berada di dalam kelas. Kalau misalnya kita mengatakan siswa yang berada di dalam kelas saja, tidak disebutkan khabarnya, tidak berada di kelas, ini kenapa tidak kita menghabarkannya? Maka apa? Kata tersebut belum berbeda, belum sempurna. Tapi ketika kita tambah at-talibul ladzi fil fasli mujtahidun, maka kata tersebut apa? Mufid. Nah, makanya nanti kalau kita membahas kitab, ya, kitab lama, kitab nahwu yang lama, yang misalnya kayak Al-Jurumi, ya, kita bahas namanya ada babul kalam. Ada babul kalam, itu salah satu syaratnya adalah ma tarakkaba, ya, kemudian lafadz, kemudian murakkab, ya, kemudian mufid, kemudian al-wad'. Ada 4, salah satunya mufid. Satu kata yang tidak mufid, salah satu contohnya adalah
dia walaupun tersusun beberapa kata tapi belum sempurna. Ya, contohnya apa? Misalnya ketika mubtada tersebut walaupun mubtadanya ini disifati dengan yang banyak, tapi apa? Belum disebutkan khabarnya, maka dia itu belum masuk ke dalam mufid dan berarti belum memenuhi syarat-syarat kalam di dalam bahasa susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Karena apa? Tidak terpenuhi satu syarat, yaitu syaratnya apa? Mufid, berfaedah. Tahu berfaedahnya apa? Ketika susunan tersebut sudah lengkap. Ketika mubtada ada khabar, ketika fiil ada fa'il, ketika syarat ada jawabus syart, ya, ketika ada dan yang lain-lainnya. Ketika susunan tersebut lengkap, sempurna sesuai aturan-aturan bahasa Arab. Misalun akhar, misalnya contoh yang lain adalah sautul bulbuli jamilun, ya. Suara burung bulbul, ya. Burung bulbul itu semacam seperti burung kecil yang suaranya bagus, ya, suaranya bagus. Ya, suaranya bagus, ya, seperti burung kecil gitu ya. Indah, warnanya bagus. Ini zaman dahulu kalau lihat kita di kamus bahasa Indonesia itu dahulu burung ini banyak di negeri Iran, ya. Dahulu di banyak negeri Iran. Sautul bulbuli, suaranya burung bulbul itu indah, ya, itu indah. Ketika kita mengatakan sautul bulbul, kira-kira sudah memberikan faedah apa belum? Belum. Kenapa? Ya, karena belum disebutkan khabarnya, ya, belum sempurna. Tapi ketika kita mengatakan sautul bulbuli jamilun, suara burung bulbul itu indah atau bagus, maka kata tersebut atau kalimat tersebut bisa memberikan faedah dan sudah sempurna mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa Arab yang sudah ditentukan oleh ulama lughah. Ya, misalnya sautul bulbuli, saut mubtadaun marfu'un bid-dhammah. Mubtada. Al-bulbuli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Ya, nanti mudhaf ilaih nanti pelajaran ada di bab di versi yang ketiga. Nanti isim-isim, kita sekarang baru isim-isim yang dibaca rafa. Nanti setelah itu isim-isim yang dibaca nasab, ada juga naik isim yang dibaca jar. Salah satunya mudhaf ilaih. Kemudian jamilun khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammati. Walau qulna sartul bulbuli sakatna la yaktamilul ma'na illa bil khabari wa huwa jamil. Kalau seandainya kita hanya mengatakan sautul bulbuli, maka belum sempurna maknanya. Ya, kecuali disebutkan setelahnya khabar, dan khabarnya boleh mau jamilun, mau mahirun atau apa, boleh terserah saja. Yang penting khabarnya jelas. Ya, mungkin itu saja pada sesi kelima ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari saya sendiri. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Paham nih. Ada ikut yang grup apa? Ada kalau ikut yang online kan dia pakai suara doang gitu. Iya, kurang. Makanya saya sekarang harus banyak nulis. Kenapa? Oh iya, memang harus banyak nulis.